Coba dilihat teman-teman. Ini posisinya Mas Panu lagi breeding, mau mengawinkan. Jadi ini sama-sama ular Trimeresurus insularis teman-teman. Tapi ada yang warna seperti itu. Ya, warna ini beda lokality aja teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jagat Muda. Kali ini saya mau menjawab sebagian pertanyaan yang perlu dijawab. Tidak bisa menggunakan dengan chat teman-teman karena jawabannya terlalu panjang. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah jawaban GNA-nya Jagat Muda ya. Jadi mungkin ada viewer Jagat Muda ataupun penonton video ini yang kepingin tanya-tanya tentang lintas ular, mungkin bisa komen aja, nanti mungkin bisa, karena apa, saya buka GNA setiap 1 minggu sekali teman-teman ya. Jadi siapa tahu bisa membantu ataupun sedikit berbagi informasi tentang lintas reptil lah, istilahnya seperti itu, khususnya di ular teman-teman. Nah, coba dilihat ini yang anakan kemarin. Ya, jadi coba dilihat teman-teman. Ini posisinya Mas Panu lagi breeding, mau mengawinkan. Jadi ini sama-sama ular Trimeresurus insularis teman-teman. Tapi ada yang warna seperti itu. Ya, warna ini beda lokality aja teman-teman. Ya, jadi yang biru ini, yang blue ini juga insularis juga, cuma lokality wetar ini teman-teman. Pulau Wetar, NTT Wetar itu ya. Ya, ini entah nanti anaknya jadi apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas anaknya bakal jadi ular teman-teman. Iya, nggak mungkin jadi iguana ya. Loh, Mas, Mbak, si Mbak, tak tutup dulu Mbak ya. Iya. Ini saya mau jawab, ada dari siapa ini? Dari Kak Krungu, Kak Ketok mau cokorek. Apa wes? Nanti mungkin dilihat ya di sebelah ini. Ini ada. Ini assalamualaikum Gus. Jagat Muda warna kok bahas rambut sih. Oh iya, Gus Jafar, saya ini penakut dan geli sama ular. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut dan geli terhadap ular? Salam dari peminat setia Gus Jafar dari Malaysia. Ya, Mas Sampurai Kayau. Oh ya, ada tulisannya ini ya. Coba dilihat. Jadi bagaimana cara menghilangkan fobia ataupun rasa takut sama ular? Sebenarnya orang takut sama ular itu wajar. Dalam artian apa? Karena mindset semua orang itu adalah ketika kita mendengar kata-kata ular, mungkin mulai kecil sudah sering kedengar ular itu menggigit, ular itu berbisa, ular itu berbahaya, ular itu membunuh. Makanya orang ini akan mindsetnya, ada sebagian orang yang akan takut dengan sendirinya, bisa dikatakan dengan fobia. Ya, tapi fobia ini juga kalau menurut saya sih, saya juga sering menghadapi orang, mungkin ada di konten-kontennya sebelumnya itu ada bagaimana caranya saya untuk menghilangkan rasa takutnya orang terhadap ular, itu ada di konten-konten sebelah. Jadi intinya itu apa? Intinya itu kita itu harus sering-sering melihat ataupun interaksi secara langsung. Tapi ada sih caranya, sebenarnya ada. Memang kita harus proses sedikit. Saya yakin lama-kelamaan rasa takut ini akan hilang. Ya. Tapi yang jelas untuk kalau hanya melihat ular di dalam gate, di dalam kotak seperti ini takut, lah itu kayaknya sih kurang bisa dikatakan orang ini sakit teman-teman. Ya, karena apa? Ular di dalam kandang, ular kan gigit, ular tidak membunuh, kenapa kita harus takut? Ya, jadi bagaimana cara menghilangkannya? Ya awal mulanya ya lihat-lihat sedikit-sedikit, lama-kelamaan rasa takut itu akan berkurang seperti itu. Mungkin bisa lebih jelasnya adalah dilihat di konten-konten sebelumnya, adalah bagaimana caranya saya untuk menghilangkan rasa fobia atau rasa takut itu teman-teman. Itu terima kasih dari Malaysia, salam kenal. Yang berikutnya ini ada Hima channel. Kalau digigit itu bisa mati nggak Mas? Gimana
akibatnya dan cara menanganinya pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Penanganan pertama ini coba dilihat ya. Jadi penanganan untuk gigitan ular, jadi banyak sekali macamnya ular. Ada yang bisa menengah, ada yang bisa sedang, ada yang bisa tinggi atau venom ya. Jadi macam-macam nggak sama teman-teman. Jadi kalau memang ular ini yang berbahaya seperti kobra, king cobra ataupun ular yang berbisa tinggi itu bisa sampai mengakibatkan kematian. Ya. Terus bagaimana caranya untuk penanganan pertamanya gimana Bang? Untuk penanganan pertama intinya sih apa ya? Kalau menurut versinya saya sendiri, karena saya juga sering kegigit, tetangga saya juga sering kegigit, dalam artian cara yang saya lakukan sudah bisa dikatakan sering terjadi dan aman lah, nggak sampai fatal. Jadi penanganan pertama intinya sih di jantung teman-teman. Jadi bisa ular itu ketika gigit, ya, ketika gigit itu bisanya itu lewat pembuluh darah teman-teman atau kelenjar getah. Ya, jadi intinya bagaimana caranya kita untuk mengurangi, mempercepat menjalannya bisa. Ya, kalau menurut saya sih intinya di jantung. Jadi jantung itu jangan terlalu takut, panik, jangan. Jadi intinya sudah santai aja, diusahakan sesantai mungkin, ya, sesantai mungkin. Setelah itu lakukan imobilisasi, mungkin nanti bisa lah browsing imobilisasi itu bagaimana, itu bisa lebih jelasnya. Setelah itu secepatnya ke rumah sakit atau rumah sakit terdekat lah. Nah, itu adalah salah satu caranya. Ya, jadi kalau menurut versinya Jagat Muda apa? Ya, nantilah akan saya tunjukkan, saya akan menjelaskan menurut versinya Jagat Muda cara penanganannya gigitan ular berbisa. Ini yang kedua, ini dari titik Jodawinta ya. Ini Mbak ini. Gus, tanya Gus, untuk mengurangi banyaknya populasi jenis yang berbahaya ini, apakah ada baiknya sebagian diberi buat pakan? Oh ya, ini coba dilihat ya. Ini maksudnya ini adalah yang ini teman-teman. Jadi ketika saya kemarin itu menemukan di warga itu, rencananya kan saya mau rilis ya. Tapi ini Mbak Titi ini ngasih saran kalau bisa jangan lah Gus, nanti takut populasinya itu meledak teman-teman. Ya betul juga sih, tapi apa ya, bagaimanapun juga hewan ini adalah penyetabil alam juga ya. Jadi dia juga layak hidup, kita nggak boleh untuk membunuhnya. Tapi terkecuali kayak king cobra peliharaan saya kasih makan ular, itu wajar. Karena apa? Memang ular ini makanannya ular. Andai kata king cobra saya ini mau rawon, saya belikan rawon aja, seperti itu teman-teman. Iya, ya terima kasih untuk Mbak Titi. Untuk yang berikutnya, nah ini untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir di minggu ini, pertanyaan yang memang perlu jawaban. Ini yang terakhir dari Mas ART of ADS ya, apa ya? Coba dilihat ini. Ya. Gus, mau tanya, saya takut sama ular. Kalau masuk rumah susah nyarinya. Apa ada cara buat ngusir ular yang sembunyi di dalam rumah Gus? Terima kasih. Sebenarnya gimana ya? Nggak ada ular itu yang sembunyi di rumah, Mas. Mas ini, ya wis Mas wis. Nggak ada ular yang sembunyi di rumah. Ya. Kemungkinan ular masuk rumah itu mencari makanannya ataupun mengejar makanan teman-teman. Ya, mungkin waktu kelihatan itu ketahuan ular masuk di dalam rumah, itu ularnya mungkin pas ada ngejar makanan atau seperti katak, tikus seperti itu. Jadi bukan tempat bersemayamnya ular di rumah, itu bukan. Karena ular ini mempunyai naluri, dia tidak mau berdekatan dengan manusia seperti itu. Karena sudah instingnya dia. Jadi kalaupun ular ada di rumah ya berarti ular itu mengejar makanan seperti itu. Terus bagaimana agar rumah kita tidak dimasukin ular, Bang? Itu mudah. Jadi ular ini akan masuk bertujuan untuk mencari makanan. Jadi hindari sampean. Jauhkan makanan-makanan ular yang ada di rumah seperti katak, tikus, cicak, seperti itu dihilangkan, dijauhkan. Dengan cara apa? Otomatis jaga kebersihan rumah ya. Sering di tempat di gudang-gudang itu usahakan wangi.
ya kasih kapur barus ataupun apa itu mungkin bisa untuk mengusir makanan-makanan dari ular, ataupun ular pun juga nggak suka dengan bau wangian teman-teman, seperti itu. Jadi terima kasih untuk Mas siapa ini ADS ART ya, terima kasih dan salam kenal dari saya Jagat Muda. Oke, mungkin untuk konten kali ini sampai di sini saja untuk Q&A-nya. Kalau memang apa itu kalau memang ada pertanyaan ataupun hal yang menjanggal di pikiran, monggo ditanyakan, kita bisa ngobrol-ngobrol dan apa ya, istilahnya bisa saling berbagi teman-teman, seperti itu. Ya, dari saya, jika ada kata-kata yang kurang sopan, saya minta maaf. Yang sudah bersama dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ini kok iso dicampur nang Vano, coba dilihat ini teman-teman. Ini sebenarnya beda ini teman-teman. Jadi ini adalah iguana dan itu adalah tegu. Tegu itu masih masuk di keluarga Salvator. Kalau iguana ini beda. Ini pemakan sayur, itu pemakan daging teman-teman. Oh, sangat ini. Tegu itu black tegu, kalau black white itu. Kalau nggak salah itu dari Brazil kalau yang warnanya hitam putih seperti itu. Oke, mungkin di konten selanjutnya saya akan membahas tentang tegu itu teman-teman. Jadi tegu ini adalah sudah menjadi fenomena di masyarakat sekarang ini. Banyak pembodohan yang mengatasnamakan tegu ini adalah tokek, ya, tokek batu yang harganya miliatan, mau duit sak miliar tuh duit opo, nggak paham aku ya. Ini demo. Iya, nggak paham aku ya. Mungkin saya bentar lagi untuk di konten berikutnya saya akan mengulas tentang siapa tegu, siapa tokek. Oke, dari saya yuk. Dah. Wah, ini lagi santai semua ini. Coba dilihat teman-teman. Wah, ini yang dinamakan tokek itu ini. Mungkin untuk di konten selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara tokek yang ini, yang tokek yang asli sesungguhnya tokek itu ini teman-teman. Yang tadi itu bukan tokek, melainkan Salvator ya, masuk keluarga Salvator. Enggak. Salvator. Lisato. Bukan, Pak. Masa? Bukan browsing. Gak tahu aku sama. Iya, iya enggak tahu. Masuk di keluarga Salvator coba dilihat. Main berkaki. Nek ular sih tahu. Wah, ini konten berikutnya ini bakal seru ini. Yuk ikuti aja di konten berikutnya. Saya akan sedikit membahas tentang antara pertokean nih ya. Ini biasanya kan publikasi ngawur napa pertokean ta liyane. Salah ya. Pertokean Cukup.